Tes, ada suaranya nggak? Ada. Ada ya. Baik, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja, di sini kami dari mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, kami ditugaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah Hadis Tarbawi, dosen pengampu Haja Debibik Nabilatul Fauziah, LCMA. Sebelum menjelaskan materi, di sini saya ingin memperkenalkan anggota PKM, yaitu yang pertama ada Amalia Firdausyan Nubaiti, yang kedua ada Aulia Nur Pratiwi, yang ketiga ada Fatin Kusumardani, yang keempat ada Muhammad Faris Rizkila, yang kelima ada Teguh Setiawan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Fatin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada cek, ada suaranya nggak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan teks hadis dan terjemah hadis. Hadasani Abdullahi Muhammad, hadasana Hisamu banu Yusufu, ahbarona ma'maru aniz zuhriyi an abi salamata an abi hurairata radhiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safaqa ya Rasulullah fama balu ibili takunu fi romlika tahadi diba'u fayuqalitu hal ba'iru la robu fayujribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal wala warahul Bukhari. Terjemah hadisnya, menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisam bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular dan tidak ada safar atau kesialan di bulan Safar dan tidak juga hamah atau burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berputih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 570. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatin yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Teguh. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang syarah hadis. Syarah hadis yang sudah dibacakan oleh Saudari Fatin tadi barusan. Di sini dikatakan bahwa kata hamah adalah bentuk jamak dari kata hawam yang berarti binatang atau binatang yang berbisa. Jadi hadis yang di atas itu merujuk kepada binatang yang berbisa atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri,
melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut. Jadi setiap hewan yang ada di muka bumi ini bisa berbisa atau enggaknya itu karena kehendak Allah. Bagi orang yang dikenainya. Jadi apabila orang yang terkena binatang ini itu atas izin Allah bisa mematikan atau tidaknya ya. Terus Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan apabila ada seseorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hama, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya seraya berkata, "Berilah aku minum, berilah aku minum." Jadi menurut Zubair bin Bakar ini menyebutkan bahwasannya pada zaman jahiliyah orang-orang yang dibunuh dan belum membalaskan dendamnya itu akan atau kepalanya akan keluar cacing, ya cacing mengelilingi kuburannya dan cacing itu berkata, "Berilah aku minum, berilah aku minum." Terus di sini dijelaskan juga apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal. Sedangkan Al-Qafas berkata, hama adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Jadi menurut Al-Qafas ini, hamah ini sejenis ekor burung atau burung hantu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Teguh yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Faris, kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Saudari Amel telah memberikan waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari hadis yang tadi sudah dibacakan oleh Saudari Fatin. Hadis ini menceritakan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit, namun syariat menafikan hal tersebut. Maka ketika orang Badui bertanya, Nabi SAW menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya, dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian dari penjelasan saya. Saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Faris yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, Saudara Amel, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang sudah dibacakan sebelumnya. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang yang di dekatnya. Pada zaman dahulu, orang-orang Jahiliyah menyangka bahwa penyakit menular terjadi karena sendirinya
Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini juga Rasulullah SAW mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia, agar manusia itu dapat berpikir bahwa penyebab dari penyakit ini bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan yang menciptakan sehat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Bentar. Pada kasus yang terjadi pada saat ini, yaitu kasus COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus mentaati anjuran pemerintah, yaitu melakukan physical distancing atau jaga jarak, menggunakan masker jika ingin berpergian, rajin mencuci tangan, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, serta olahraga. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Saudari Aul. Semua materi sudah disampaikan ya oleh pemateri. Silakan bagi teman-teman atau audien yang ingin bertanya. Ada yang mau ditanyakan gitu, jika belum paham. Ya, mungkin Saudara Rehan Fuadi bisa, kali ada yang mau ditanyakan, atau Saudara Ahmad Zudi. Jangan malu-malu, kita sharing di sini, saling belajar. Ya, gimana Saudara Rehan, Judi? Atau dari teman-teman yang lain, nanya seputar penyakit. Ya. Bisa. Ya, ayo kalau nggak usah malu-malu. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Tahu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Coba boleh perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zuhdi. Ya. Saya mau nanya tadi presentasi. Kan tadi dijelasin tidak ada penularan penyakit. Ya kan? Iya. Itu di dalam hadis yang tadi kalian bacakan. Apa maksudnya gitu loh? Oh, jadi apa maksud dari
hadis tidak ada penularan penyakit. Begitu Saudara Ahmad Zudi? Iya, benar Saudara. Iya, iya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan? Saudara Rehan. Rehan enggak. Oh iya, tadi. Bentar dulu, Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Saya Rehan Fuadi, izin bertanya. Dari fakultas mana? Beda fakultas kita. Oh iya. Iya, gimana Saudara? Bagaimana cara Rasulullah dalam menghadapi wabah penyakit ini? Oh, jadi bagaimana cara Rasulullah dalam menghadapi wabah dan penderita penyakit menular? Begitu, Saudara Rehan. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kita akan jawab, ya. Kita izin berdiskusi dulu. Ya. Bentar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rehan. Dia berkata, dia nanya, bagaimana cara Rasulullah dalam menghadapi wabah dan penderita penyakit menular. Baik, di sini ada 5 cara Rasulullah dalam menghadapi wabah dan penderita penyakit menular. Yang pertama itu menghindari. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Jadi Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular atau social distancing ya kalau sekarang. Terus yang kedua yaitu tenggang rasa. Artinya anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan berarti menunjukkan bahwa Nabi sepakat untuk mengucilkan penderita tersebut. Akan tetapi, langkah yang diimbau ini justru lebih menitik beratkan kepada semangat kepedulian dan tenggang rasa. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kamu lama-lama memandang orang-orang yang sedang sakit lepra. Terus yang ketiga, tawakal. Tawakal di sini berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang paling dianjurkan Rasulullah SAW. Ihwal penyakit menular, Nabi bersabda, tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali atau reinkarnasi ruh yang mati pada burung hantu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bersabar. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit taun ya, Rasulullah bersabda, taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terus yang terakhir, cara Rasulullah dalam menghadapi penyakit penular itu optimis ya. Pesan yang tak kalah penting dari Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun prasangka baik, optimis atau berdoa dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Di sini Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari.
Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Saudara Rehan mengenai cara Rasulullah dalam menghadapi wabah dan penderita penyakit menular. Gimana Saudara Rehan? Cukup jelas? Cukup. Ya. Makasih, Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saudara Faris. Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Judi. Pertanyaannya, yakni apa maksud dari tidak ada penularan penyakit? Jadi, wajib kita yakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah dan takdirnya di atas segala sesuatu, tidak ada satu peristiwa terjadi dengan sendirinya yang lepas dari ilmu Allah. Kehendak dan takdirnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada A2 penyakit menular, tidak tiaroh kesialan, tidak hama burung hantu, dan safar kesialan di bulan Safar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. A2 adalah keyakinan penjangkitan penyakit dan menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meniadakan keyakinan jahiliyah ini bahwa menularnya penyakit dari yang sakit kepada orang sehat itu dengan kehendak Allah dan takdirnya. Tiaroh adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat terbangnya jenis burung tertentu atau binatang lainnya, mendengar suara atau isyarat lainnya. Ini juga termasuk keyakinan jahiliyah yang ditiadakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya, tidak ada tiaroh kesialan bahwa kesialan itu terjadi apabila Allah kehendaki menimpa seseorang dan menakdirkannya. Hamah adalah burung hantu. Orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengan melihatnya apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah salah seorang mereka. Mereka merasa akan ada kematian dirinya sendiri atau salah seorang keluarganya. Maksud sabda beliau, tidak ada burung hantu, adalah menolak anggapan yang tidak benar ini. Bagi seorang muslim harus menghilangkan keyakinan ini, bahwa kecelakaan dan kesialan itu dari Allah dan terjadi dengan kehendak dan takdirnya. Dan yang terakhir, Safar. Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriah, posisinya setelah bulan Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingkari keyakinan ini dan meniadakannya bahwa semua bulan adalah milik Allah. Dia tetapkan di dalamnya kebaikan dan keburukan dengan kehendak dan takdirnya. Juga dengan hikmahnya, bukan semata-mata Safar maka pasti akan sial. Wallahu a'lam. Mungkin sekian dari saya jawaban yang saya berikan dari pertanyaan Judi tadi. Bagaimana Saudara Judi? Ya, mungkin ya cukup mantap. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya akan saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah menanya dan kepada pemateri yang sudah menjawab. Ada yang ingin ditanyakan lagi kepada audiens? Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi ya, karena ini mepet waktunya, kita
tutup aja, tapi sebelum tutup audiens buka dulu on cam-nya, kameranya, kita screenshot. Kita foto bareng guys. Ya, kita Belum foto bisa bareng. pergi. Ya, Saudara Rehan, tolong nyalakan kameranya ya. Sama juga, tolong nyalakan kameranya. Udah Mel. Sok Mel. Foto ya. 1, Iya, boleh. 2, 3. Udah. Iya. Lagi. Oke, lagi 1. Lagi katanya lagi ada yang nggak ke foto. Lagi. 1, 2, 3. Gak mau. Deh. Itu nyala, itu. Udah. Baik, cukup sekian apa yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rob. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya para audiens. Terima kasih sudah hadir. Baik. Nah.